Minasan, konnichiwa. Halo, salam kenal. Nama saya Naurisa Biasini atau biasa disapa dengan Kak Bias. Mungkin ini adalah pertama kalinya kalian masuk ke kelas saya karena semester ini saya mengajar mata kuliah pengantar jurnalistik. Biasanya saya kalau di semester 2 mengajar komunikasi massa, tapi ada sedikit perubahan. Jadi di semester ini saya akan mengajar mata kuliah pengantar jurnalistik selama 1 semester. Nah, saya nggak sendirian di dalam mata kuliah ini. Nanti ada beberapa pertemuan di mana yang akan mengajar kalian adalah Pak Danis, terutama kalau misalnya kita berkaitan dengan praktik di lab. Jadi nanti akan banyak juga, mungkin sekitar 4 atau 5 pertemuan itu nanti akan ketemu sama Pak Danis untuk berkenalan dengan alat-alat di lab. Terus ada beberapa materi juga yang akan dibawakan oleh Pak Danis. Tapi untuk di awal-awal saya yang akan memberikan materi untuk kalian. Oke, untuk rules dan regulation yang ada di kelas saya itu sudah saya masukkan ke dalam slide dan juga sudah kita bahas di sesi pertemuan tatap muka lewat aplikasi Zoom. Nah, untuk video mostly saya hanya akan membahas beberapa hal yang memang menurut saya penting untuk saya jelaskan langsung lewat video. Sedangkan ada beberapa hal di dalam slide yang mau nggak mau kalian harus baca sendiri. Beberapa penjelasan di slide itu sudah saya berikan halaman dan sumber bukunya apa. Jadi pastiin kalian baca juga dari bukunya. Ingat, di kelas saya kalian wajib untuk punya buku. Bukunya nggak mahal, bisa dicari, bisa dibeli di Gramet, atau kalian mau beli online, it's okay. Yang penting kalian punya, karena tidak semua hal itu akan saya jelaskan lewat video. Nah, yang terutama akan saya jelaskan di video untuk pertemuan pertama yaitu mengenai 4 teori pers. Nah, kalau misalnya kalian lihat di slide, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada beberapa hal yang saya jelaskan ke kalian, yaitu misalnya mengenai pengertian pers dan jurnalistik. Apa sih pers? Apa sih jurnalistik? Kita sering banget mendengar dua kata itu bersama-sama. Bedanya apa? Apakah sama? Apakah ternyata mereka punya perbedaan yang signifikan atau seperti apa? Nah, itu semua ada di dalam slide saya dan kalian juga bisa baca dari buku. Apa sih bedanya jurnalistik dan pers? Nah, bedanya itu nanti akan saya tanyakan di dalam mini quiz. Jadi pastikan kalian baca slide, pastikan kalian baca buku. Saya juga memberikan beberapa hal terkait sejarah jurnalistik. Nanti juga kalian bisa baca. Ada filosofi dari pers. Nah, terkait filosofi, udah lama nih libur sebulan kayaknya ya, mulutnya langsung ngacak. Oke, terkait filosofi pers ada 4 teori pers di dunia ini yang menjadi dasar bagaimana sebuah pers itu bekerja atau bertindak dalam sebuah negara. Nah, saya akan jelaskan ada 4 teori pers. Di buku kalian juga kalian bisa temukan, tapi saya juga akan berikan beberapa hal di video ini. Nah, selain itu juga ada fungsi pers yang sudah saya berikan juga di dalam slide saya. Pastikan kalian paham satu persatu dari fungsi pers yang saya masukkan di dalam video tersebut. Jadi jangan sampai kalian cuma nonton video ini terus merasa bahwa di sini nggak dijelasin tentang fungsi pers itu seperti apa, terus lupa. Jadi tolong ya baca lagi slide-nya. Kalau nggak paham, baca bukunya. Kalau memang kalian masih kurang paham, ada yang mau ditanya, kalian bisa masukkan pertanyaan kalian di dalam forum yang ada di Kolabor. Oke. Kita akan mulai untuk membahas mengenai 4 teori pers. Oke, kita akan masuk ke dalam 4 teori pers yang sumber utamanya itu sebenarnya bukunya udah lama ya, dari punyanya Schramm, Siebert, dan Peterson tahun 1956. Tapi sumbernya sekarang sebenarnya untuk online dan lain-lain tuh banyak banget, jadi kalian juga bisa menemukan sumber lain. Nah, sebenarnya basic teorinya itu ada 2, yaitu teori pers otoriter dan teori pers liberal. Jadi kan teori pers yang utama di dunia itu ada 4. Catat ya, ada teori pers otoriter,
ada teori pers liberal atau libertarian, ada teori pers tanggung jawab sosial, dan ada teori pers komunis. Nah, yang basicnya itu adalah teori pers otoriter dan teori pers liberal. Kemudian ada yang namanya variasinya. Variasi dari teori pers otoriter adalah teori pers komunis. Sedangkan variasi dari teori pers liberal adalah teori pers tanggung jawab sosial. Jadi nanti jangan sampai tertukar-tukar. Oke. Nah, saya akan masuk dulu ke dalam teori pers yang pertama, yaitu teori pers otoriter. Oke. Teori pers otoriter ini muncul di abad 16. Jadi ini adalah teori pers yang pertama kali muncul. Munculnya itu di abad 16 di Inggris. Kenapa teori ini muncul pada saat itu? Karena kalau kalian ingat lagi sejarahnya, di abad ke-16 itu di Inggris ditemukan yang namanya mesin cetak, dan itu menjadi titik awal pertama yang namanya lahirnya industri pers, yang namanya koran, yang kemudian ada yang namanya wartawan dan lain sebagainya. Nanti kalian juga bisa cek sejarahnya di mata kuliah komunikasi massa. Oke. Nah, kenapa waktu itu teori persnya otoriter? Karena hadir di Inggris. Di Inggris itu dulunya kan sistemnya masih, ya sekarang juga masih sih, tapi dulu tuh kerajaan, dan memang kerajaannya beda sama sekarang. Kalau sekarang kan lebih ke monarki konstitusional. Kalau dulu kan benar-benar sistemnya kerajaan, dan sistem pemerintahnya itu sangat otoriter. Tapi bukan berarti teori pers ini hanya hanya diaplikasikan atau hanya digunakan di negara-negara yang sistem pemerintahnya itu otoriter. Enggak juga. Kadang-kadang ada beberapa negara yang menganut sistem pers ini ketika kondisi negaranya itu sedang dalam posisi bahaya. Ketika negaranya misalnya dalam kondisi perang, ada terorisme dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau pemerintah harus mengontrol media. Oke. Dan kadang-kadang juga tergantung dari medianya itu sendiri. Ada yang pemerintahannya itu mengontrol media TV-nya lebih ketat, atau justru kontrol terhadap media online yang lebih ketat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh ya. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait teori pers otoriter ini. Apakah iya benar media di Amerika Serikat itu otoriter? Padahal kan di Amerika Serikat itu sistem negaranya itu liberal. Nah, nanti akan kita lihat ya. Nah, ini nanti akan terkait sama kepentingan dari media itu sendiri. Ada beberapa asumsi dari teori pers otoriter, ada juga di slide yang saya berikan ke kalian. Yang pertama, kalau di teori pers otoriter, pers itu harus mendukung kebijakan dan kepentingan dari pemerintah. Jadi apapun kebijakan, apapun kepentingan yang diusung oleh pemerintah itu harus didukung oleh pers. Nah, pers di sini menjadi subordinat terhadap kekuasaan dan otoritas pemerintah. Dan karena dia menjadi subordinat atau menjadi bawahan dari pemerintahan, maka nggak boleh yang namanya pers itu bertindak secara kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya bilang A, maka pers juga harus memberitakan A. Kalau pemerintah bilang bahwa A itu baik, maka pers juga harus memberitakan bahwa A itu baik. Nggak boleh persnya tiba-tiba bilang bahwa ternyata A ini banyak kekurangannya, harusnya kita pakai kebijakan yang B misalnya. Itu nggak boleh. Nah, terus berikutnya, asumsi berikutnya untuk teori pers otoriter ini adalah yang namanya pers itu sangat diawasi lewat izin terbit dan sensor yang ketat. Jadi kalau misalnya mau punya media itu harus ada izinnya. Swasta boleh nggak sih punya media? Apakah media di negara-negara otoriter adalah milik pemerintah? Enggak. Di negara otoriter itu swasta boleh memiliki media, tapi sekali lagi harus ada izin terbitnya, sensornya juga ketat, ditambah ya nggak boleh sama sekali menentang apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dia harus menurut dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Jadi nggak boleh tuh media atau pers itu memberitakan hal-hal terkait kritik baik dari medianya itu sendiri ataupun dari masyarakat. Misal nih contoh, ini contoh ya, contoh aja.
Seandainya misalnya Indonesia adalah negara yang sistem persnya otoriter, seandainya, maka kalau pemerintahan bilang bahwa kita harus vaksin itu bagus misalnya, maka semua media harus bilang bahwa vaksin itu bagus, bahwa kita harus divaksin. Tidak ada lalu misalnya ada masyarakat yang mengkritik mengenai vaksin, media itu tidak boleh memberitakan itu, terlepas dari apakah vaksin itu baik atau buruk. Tapi kalau menurut saya kita harus divaksin. Oke, berikutnya. Lalu asumsi berikutnya, media itu akan menjadi instrumen atau corong suara dalam mempublikasikan, mempropagandakan berbagai ideologi dan tindakan pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu akan selalu dianggap baik, ideologinya itu akan dianggap sesuatu yang oke, harus disebarluaskan dan tidak boleh bertentangan sama sekali. Jadi terus-terusan media akan membantu pemerintah menyebarkan pandangan ataupun ideologi mereka. Lalu di negara-negara otoriter, pers itu melayani pemerintah atau melayani kepentingan penguasa, bukan kepentingan publik. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi, harusnya pers itu kan ya nanti kita akan bahas sih, pers itu nggak pernah netral. Pers itu harusnya memihak pada orang-orang yang tertindas. Nah, tapi kalau di sini di negara otoriter, pers itu tidak memihak pada masyarakat, tapi pers itu memihak pada pemerintah. Oke, beberapa contoh untuk negara-negara yang menggunakan sistem pers seperti ini, misalnya rezim fasis di Italia zamannya Mussolini, lalu beberapa negara di Afrika yang dulunya masih menganut sistem pemerintahan yang otoriter atau diktator. Apalagi dulu misalnya ketika Afrika Selatan masih menggunakan paham apartheid atau pemisahan antara masyarakat yang kulit putih dan juga kulit hitam. Nah, itu pada saat itu persnya itu sangat otoriter. Oke. Nah, buat kalian yang mungkin nanti kalian bisa cari-cari juga, kalian jawab pertanyaan saya di forum, nanti saya akan ajukan satu pertanyaan. Coba kalian cari lagi contoh negara lain yang juga menggunakan teori pers otoriter ini atau sistem pers otoriter, baik yang sekarang masih menggunakan atau mungkin dulunya mereka menggunakan sistem pers otoriter ini gitu. Jadi kalian coba cari informasinya, cari mau online mau dari buku boleh. Jadi selain Italia zaman Mussolini dan selain beberapa negara di Afrika, kalian coba cari lagi, masih ada nggak sih, atau siapa sih, atau negara apa sih yang pernah atau masih menggunakan sistem pers otoriter. Saya tunggu jawaban kalian di forum ya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan awal mengenai teori pers yang pertama, yaitu teori pers otoriter. Saya akan menjelaskan teori pers yang kedua, yaitu teori pers liberal atau libertarian teori di video yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di video kedua. Dadah.